سکوهای پرتاب موشک‌های کروز هستیم. با موشک صیاد 3F که هدف خود را در فاصله 150 کیلومتری رهگیری و منحنی. Iran mengandalkan drone murah untuk menguras persediaan rudal pencegat Amerika Serikat dan sekutunya dalam konflik yang terus memanas di Timur Tengah. Gelombang serangan drone yang dilancarkan Teheran menekan sistem pertahanan udara di kawasan Teluk, memicu perhitungan baru soal siapa yang akan lebih dulu kehabisan amunisi. Sejak awal eskalasi, drone jelajah sederhana jenis Shahed 136 terus menghantam berbagai target, mulai dari pangkalan militer hingga infrastruktur sipil. Hingga Senin 2 Maret 2026, serangan masih berlangsung, memperlihatkan pola perang berbasis perlemahan yang menitik beratkan pada daya tahan logistik. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat dikenal memiliki tingkat intersepsi di atas 90%. Namun, biaya untuk menjatuhkan satu unit drone Shahed 136 yang diperkirakan bernilai sekitar $20.000 Amerika Serikat memerlukan satu rudal pencegat Patriot senilai $4 juta Amerika Serikat atau sekitar 67,5 miliar rupiah. Ketimpangan harga tersebut menimbulkan beban finansial dan logistik. Setiap gelombang drone memaksa operator pertahanan udara menembakkan rudal mahal untuk menghadapi ancaman berbiaya rendah. Situasi ini mencerminkan tantangan yang juga muncul dalam konflik lain ketika senjata murah digunakan untuk menguras sistem pertahanan yang lebih mahal dan kompleks. Peneliti senior di Stimson Center, Kelly Griso, menyebut strategi pelemahan masuk akal dari perspektif operasional Iran. Menurutnya pendekatan ini memperhitungkan kemungkinan pihak bertahan, kehabisan rudal pencegat, dan menghadapi tekanan politik untuk menghentikan operasi sebelum persediaan menipis. Analisis internal yang dilihat Bloomberg News menyebutkan persediaan rudal Patriot Qatar dapat bertahan sekitar 4 hari dengan tingkat penggunaan saat ini. Negara-negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengandalkan sistem Patriot produksi Lockheed Martin untuk menghadapi serangan udara. Lockheed Martin pada 2025 memproduksi sekitar 600 rudal PAC-3 tipe pencegat yang digunakan dalam sistem Patriot. Dalam beberapa hari pertama konflik, ribuan pencegat dilaporkan telah ditembakkan di berbagai lokasi di Timur Tengah. Selain Patriot, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mengoperasikan sistem THAAD yang dirancang untuk menghancurkan rudal balistik di ketinggian tinggi. Namun, rudal THAAD diperkirakan bernilai sekitar $12 juta Amerika Serikat atau sekitar 202,7 miliar rupiah per unit, sehingga penggunaannya cenderung dibatasi untuk ancaman yang lebih kompleks. Di sisi lain, Iran diperkirakan memiliki sekitar 2.000 rudal balistik setelah konflik sebelumnya dengan Israel. Jumlah drone Shahed diyakini jauh lebih besar. Kepala Pertahanan di Bloomberg Economics, BK Wasar, menyebut Rusia mampu memproduksi Shahed hingga ratusan unit per hari, menunjukkan potensi kapasitas produksi yang signifikan. Sejak awal konflik tahun ini, Teheran dilaporkan telah menembakkan lebih dari 1.200 proyektil yang sebagian besar berupa drone Shahed. Pola ini memunculkan dugaan bahwa Iran menyimpan rudal balistik yang lebih merusak untuk fase serangan berikutnya. Di dalam negeri, militer Iran disebut bertindak berdasarkan instruksi umum yang telah ditetapkan sebelumnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam wawancara dengan Al Jazeera menyatakan unit militer kini bertindak relatif independen dalam menjalankan perintah. Secara defensif, kemampuan Iran dinilai terbatas setelah serangan udara pada awal perang menghantam baterai pertahanan udara termasuk sistem S-3000 buatan Rusia. Sejak itu, pesawat tempur Amerika Serikat dan Israel dilaporkan beroperasi di wilayah udara Iran tanpa hambatan berarti.
Amerika Serikat juga mengerahkan jet tempur dengan rudal Advanced Precision Kill Weapon System yang masing-masing bernilai sekitar 20.000 hingga 30.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 337 juta rupiah, di mana biaya itu di luar biaya operasional pesawat. Alternatif seperti penggunaan laser, meriam otomatis, atau drone pencegat dipandang sebagai opsi yang lebih hemat untuk menghadapi gelombang drone. Sistem laser Iron Beam yang dikembangkan Rafael Advanced Defense System dirancang untuk menjawab tantangan ini. Namun, militer Israel menyatakan sistem tersebut belum digunakan dalam konflik saat ini.